Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang side story dari Meilin lagi. Sebelumnya, gue juga udah membahas part 1 dari side story Meilin ini. Dan cerita dalam part itu berfokus pada cerita sesudah Leon bersekolah sementara di Alzer. Untuk part kali ini, cerita pun berfokus setelah pembahasan volume 10 itu selesai teman-teman. Dimana ceritanya Leon itu sudah berbaikan dengan Angie dan berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Angie. Karena memang dia sangat membutuhkan Angie. Di sini si Angie juga sudah rela-relain memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave demi Leon. Tapi nampaknya sikap laki-laki Leon itu tidak pernah berubah sama sekali. Dan kalian bisa melihat dalam side story kali ini. Dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari kantor Meilin. Saat itu, Meilin pun sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya, yaitu mengurus semua dokumen bagi kerajaan Holford. Yaps, semua hal tentang kerajaan Holford, baik itu menandatangani dokumen, perjanjian, mengurus skala keuangan kerajaan, pengembangan ekonomi kerajaan, dan lain-lain, semuanya itu harus ditangani oleh Meilin sendiri. Bahkan saking ribetnya, tangan Meilin itu selalu ketumpahan tinta saat ia ingin menandatangani sebuah dokumen. Sambil membersihkan tinta di tangannya, Meilin itu berpikir sampai kapan dia harus mengurus pekerjaan seperti ini. Ya, dia itu ratu, bukan pekerja gitu. Dan walaupun ia sudah menyelesaikan semua dokumen yang harus dibaca dan ditandatangani hari ini, pastinya ketika besok dokumen-dokumen baru itu akan selalu datang ke meja kantornya. Tentu saja hal itu membuatnya sering frustasi dan stres karena pekerjaan yang tiada akhir ini. Untungnya Meilin itu masih memiliki banyak novel dalam perpustakaan kantornya untuk melepas penatnya itu. Yaps, agar menjaga pikirannya tetap waras, Meilin itu selalu mengistirahatkan dirinya sambil membaca sebuah novel romance. Ya walau sebenarnya si Meilin juga memang nggak bisa keluar teman-teman dari kantornya ini secara sembarangan gitu. Jika ia keluar, maka pekerjaan hari ini tidak akan selesai dan malah akan membuat dokumen di kantornya itu semakin menumpuk. Jadi, ia pun lebih memutuskan untuk melakukan kegiatan dalam ruangan aja untuk beristirahat. Setelah ia menyelesaikan pekerjaan hari ini, ia pun langsung menuju ke rak bukunya dan melihat semua novel yang ada di sana. Ia juga bergumam, jadi novel manakah yang akan ia baca hari ini? Yaps, hampir semua novel yang ada di sana adalah novel bergenre romance, dan hal itu menunjukkan kalau Meilin itu memiliki ketertarikan dengan genre seperti itu. Meilin itu telah menikah dengan Roland sejak dirinya masih muda. Hal itu dilakukan karena memang kerajaan asal Meilin, yaitu Report, sangat membutuhkan bantuan dari Holford dari sisi ekonomi dan militer. Sedangkan Holford sendiri menginginkan ratu yang mengetahui serba-serbi tentang politik kerajaan, agar di masa depan kerajaan Holford ini nggak jatuh. Maka dari itu, Report pun memutus Meilin untuk menikah dengan Roland. Jadi bisa dibilang, dengan pernikahan politik dari Roland dan Meilin, kedua negara ini bisa saling melengkapi. Namun walau kedua negara mereka itu saling melengkapi, pada nyatanya, baik Meilin dan Roland tidak pernah bahagia dengan pernikahan mereka. Bahkan, di usianya yang ke-30 tahun ini, Meilin tidak pernah merasakan cinta sejati bahkan dari suaminya sekalipun. Maka dari itulah dia sangat menyukai novel dengan genre romance, bahkan dalam lubuk hatinya, Meilin juga sering mengidamkan kalau suatu hari nanti dia itu bisa merasakan cinta sejati. Setelah beberapa saat memilih bacaannya, akhirnya Meilin pun memutuskan untuk membaca novel yang bercerita tentang seorang wanita dan pria muda yang saling mencintai. Meilin pun tertarik dengan novel seperti itu. Ia pun langsung membacanya dengan semangat sambil duduk di sofa. Diceritakan kalau ada seorang wanita berstatus tinggi yang kehilangan suaminya karena meninggal. Namun, ia menemukan seorang pria muda yang jatuh cinta dan bahkan lebih romantis daripada mendiang suaminya itu. Setelah membaca novel itu secara garis besar, ia pun menghela nafasnya. Karena memang ia sangat iri dengan tokoh wanita yang ada dalam novel ini. Karena memang wanita itu telah menemukan cinta sejatinya setelah ditinggal suaminya yang wafat. Ia juga berkata, kalau cerita-cerita romans seperti inilah yang ia sukai. Dan nampaknya beberapa hari ini, ia juga telah membaca cerita dengan alur yang sedikit sama, di mana ada wanita yang lebih tua saling berbagi cinta dengan pria yang lebih muda. Meilin pun mulai merasa nih, kalau memang cerita seperti ini kok mirip dengan situasinya sekarang ya. Yaps, Meilin itu merasa kalau memang tokoh wanita yang berada di novel ini tumpang tindih dengan dirinya sendiri sekarang.
Tapi yang membedakannya, si Roland itu belum mati. Nah, apakah ini pertanda ya teman-teman kalau memang ending dari LN-nya nanti itu Roland bakal wafat dan akhirnya Leon yang akan menggantikan posisi Roland sebagai suaminya Meilin? Siapa yang tahu? Tapi gue punya firasat sih, karena memang sang author dari LN ini juga tuh sering banget ngasih spoiler cerita melalui side story seperti ini teman-teman. Tapi ya balik lagi, ini cuma spekulasi gue aja dulu ya teman-teman, jangan dianggap terlalu serius gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Di sini, Meilin pun mencoba mengingat masa mudanya lagi nih. Ia pernah melihat Roland sewaktu dia menjadi pangeran. Tapi ia sama sekali tidak menunjukkan sikap gentle-nya kepada Meilin padahal mereka itu udah menikah. Itu sangat berbeda dengan cerita-cerita romans tentang pangeran dan putri dari novel yang ia pernah baca juga. Dan disitulah bagian yang sangat dibenci sama Meilin. Namun ia sangat bersyukur karena saat ini ia masih memiliki Leon yang nampak kasmaran dengannya. Di sini Meilin pun terus membaca novel itu, sampai-sampai ia malu sendiri saat membacanya. Tapi si Meilin pun terus memaksakan dirinya untuk membaca cerita itu sampai akhir. Dan pada akhir cerita, si wanita itu benar-benar menikah dengan pria mudanya. Di sini pipi Meilin pun terus memerah memikirkan cerita dalam novel yang ia baca tadi. Dan apakah cerita seperti itu juga akan berlangsung dalam kehidupannya ini? Yaps, di mana nantinya Leon itu bisa menggantikan posisi Roland sebagai pendamping hidupnya. Nah, Meilin pun terus membayangkan hal itu sampai ketika ia pun disadarkan dengan sebuah ketukan dari pintu kantornya. Di sini dengan gagap, Meilin pun meminta orang yang mengetuk itu untuk masuk. Ternyata itu adalah salah satu penjaganya. Di sini sang penjaga pun berkata kalau Duke Leon itu ingin menemui Ratu Meilin. Tapi karena ia datang di jadwal Ratu Meilin yang sedang padat, jadi ia meminta persetujuan dari Meilin terlebih dahulu sebelum mempersilahkannya masuk. Mendengarkan hal itu, Meilin pun berkata kalau dia tidak keberatan kalau Leon ingin bertemu dengannya sekarang. Setelah itu, Leon pun langsung masuk ke kantor Meilin untuk menyapanya dan memberikannya daun teh spesial yang baru saja ia beli. Mendengarkan hal itu, Meilin pun menyambutnya dengan baik dan akan menerima pemberian dari Leon itu. Tapi waktu itu, Leon pun melihat novel romance yang baru saja Meilin baca. Tentu saja Leon pun langsung berkata dong, jadi Meilin itu juga suka membaca novel romance seperti ini ya. Di sini Meilin pun langsung mati gaya dan hanya bisa mengakuinya saja dengan malu. Namun nih, si Leon itu suka dengan sisi Meilin yang seperti ini. Ia juga berkata kalau dia akan membawakan Meilin novel seperti itu juga dalam kunjungan berikutnya. Yaps, dari cerita ini kita tahu walau Leon sudah berkata akan tetap bersama dengan Angie, dia itu masih aja ngunjungin Ratu Meilin dan bahkan memberikan hadiah kepadanya tiap minggu. Dan itulah sikap NC kita dalam novel Mobuseka ini. Dan cerita di side story ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari side story Meilin part keduanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.